Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Peran TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Kaliski Cesa kembali menyapa Anda tentunya dalam sumber Rancak Bana. Nah pemirsa, kita lihat dari hari ke hari pemirsa memang sudah banyak perusahaan dan pengusaha-pengusaha yang muncul saat ini pemirsa. Dan tentunya dengan perusahaan dan pengusaha yang muncul ini juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian nih pemirsa. Nah pada sumber Rancak Bana di sore hari ini pemirsa, kita berbincang bersama dengan salah satu tokoh juga nih pemirsa, dan beliau ini merupakan dari founder dari Proxis Group, dan kita akan berbincang mengenai bagaimana bongkar rahasia pengusaha 50 perusahaan dalam 10 tahun. Spesial pada sumber Rancak Bana pada sore hari ini ada Bapak Rudi Maulana. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Cesa. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa, ini sudah mulai masuk akhir bulan Februari, pertengahan Februari ya Pak ya? Ya. Jadi ini sudah tidak terasa sudah tahun 2025 nih. Bagaimana nih Pak Rudi kesibukan akhir-akhir ini nih Pak? Ya biasa ya, kalau kita awal tahun biasanya kita bikin record, bikin kick off untuk memastikan planning kita tahun 2025 ini bisa lebih bagus. Oke. Nah biasanya kalau pengusaha-pengusaha nih sudah ada resolusi tiap-tiap tahun, awal-awal tahun ya Pak ya? Kemarin kita baru bikin tuh di Bandung. Oh di Bandung kemarin? Kumpulin semua CEO-CEO kita, entrepreneur kita. Oke. Jadi dari tidak hanya di Jakarta tapi di Bandung dan berpusat di... Iya, kita ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya. Oke. Dan di Padang juga ada. Oh di Padang juga ada. Payakumbuh juga ada. Oke. Sebagai tanah lahir ya Pak ya? Iya, Ambo lahir di Dangung-Dangung kan. Oh Dangung-Dangung, luar biasa, ternyata putra daerah asli Sumatera Barat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Dangung-Dangung di Payakumbuh ya Pak? Payakumbuh. Bolak-balik Jakarta Payakumbuh dong? Enggak, karena lah ada CEO-nya, entrepreneur-nya yang kita support kan di sini. Kita lebih banyak pengembangannya dari Jakarta saja. Oke, berarti Proxis Group ini perusahaan corporate yang bergerak di bidang apa nih Pak? Oke, jadi jasa Proxis Group itu, atau kita nyebutnya Proxis & Co ya, itu adalah perusahaan corporate solution, penyedia solusi untuk corporate. Kita ini alhamdulillah sekarang masuk yang terbesar, the largest management solution di Indonesia. Kita punya sekarang 60 entitas bisnis di dalam grupnya, dan jumlah timnya, konsultan, subject matter expert, trainer, segala macam itu sudah 300 lebih full time-nya. Kalau dengan associate-nya semua mungkin lebih dari 500 orang. Wah. Total ya 800 adalah tenaga ahli kita. Nah itu khusus menyediakan layanan-layanan untuk corporate seperti IT, strategic consulting, marketing consulting, outsourcing, terus kemudian juga digital marketing, terus legal juga ada, terus finance solution, investment, training, soft skill, banyak sekali, hampir semua kebutuhan corporate. Makanya perusahaannya jadi banyak. Setiap layanan itu satu perusahaan. Oh betul. Karena biasanya kan untuk layanan ini hanya satu-satu ya Pak ya. Dan kalau di Proxis ini berarti all in di sana ya. Jadi kalau biasanya di Indonesia ini hanya satu perusahaan khusus marketing solution, betul. Satu perusahaan khusus consulting, satu perusahaan khusus IT. Kalau kita corporate solution yang itu ada semua. Tapi bukan palu gada, masing-masing perusahaan satu tim, ada direkturnya, ada ahlinya, ada timnya. That's why we dijuluki the largest kayaknya ya Pak, corporation solution, dan luar biasa. Dan ini nih yang menjadi highlight kita pada sore hari ini, bagaimana nih kisah dan bagaimana motivasi tentunya ya Pak Rudi ya, bisa membangun 50 perusahaan dalam 10 tahun. Wah ini sepertinya 50 perusahaan dalam 10 tahun ini adalah, wow ini rekor banget kayaknya. Mungkin boleh ceritakan juga nih Pak, ini bagaimana nih awalnya nih Pak Rudi? Ya, jadi motivasi kita sebenarnya gini, jadi kita sering melihat banyak sekali perusahaan-perusahaaan di Indonesia itu yang umurnya pendek ya. Jadi kadang-kadang kalau yang mendirikan sudah tua atau pensiun atau meninggal, itu perusahaannya juga ikut meninggal. Ya? Perusahaannya ikut bermasalah ya. Terus kemudian kita berpikir bagaimana kalau kita buat sistem yang bisa sustain, kalau perlu ratusan tahun tuh masih bisa bertahan gitu bisnis itu. Terus ternyata kuncinya adalah bagaimana mendevelop entrepreneur sebanyak mungkin. Termasuk orang-orang yang akan menjalankan perusahaan itu harus kuat entrepreneurship-nya.
termasuk yang akan menggantikan mereka, entrepreneurship-nya juga harus kuat. Jadi karena kita fokusnya corporate solution, terus kita ciptakanlah entrepreneur khusus untuk corporate solution. Nah itu yang kita fokuskan ke karyawan dulu. Jadi karyawan Proxys itu karirnya bukan hanya direktur paling tinggi, bisa jadi owner di bisnis solusi yang mereka pegang. Misalnya dia pegang di IT, dia bisa jadi CEO, plus dia jadi owner juga di situ. Misalnya bidang konsultan manajemen, dia bisa CEO, jadi owner juga di situ. Dia bisa di HR solution misalnya, dia bisa CEO, jadi shareholder juga di situ. Tapi ya kita support, nggak bisa langsung kan. Entrepreneurship segala macam kan perlu bertahap. Nah itu sejarahnya kenapa kita bisa punya banyak perusahaan dan punya banyak entrepreneur dalam waktu dekat. Tahun 2024 kemarin bagaimana nih Pak capaiannya dari yang kita guide dari development dari orang-orang di corporate solution ini Pak? Sangat bahagia sekali, sangat bagus. Tahun 2024 kemarin kita bisa melewati titik kritikal yang namanya melewati 100 miliar. Jadi bisnis itu biasanya kalau udah lewat susah untuk melewati angka 100 miliar katanya begitu. Jadi kita sudah bisa lewatin itu. Nah sekarang kita mau menuju target 1 triliun. Luar biasa. Nah itu berita baiknya, dan yang luar biasa justru growth-nya itu, pertumbuhan itu. Growth kita setiap 3 tahun tuh double. Jadi setiap 3 tahun double, setiap 3 tahun double. Kenapa? Karena itu tadi kita punya banyak entrepreneur di dalamnya. Kan kalau perusahaan-perusahaan yang umumnya, yang normal, yang konvensional, yang direktur atau owner atau founder itu yang punya entrepreneurship yang tinggi kan? Iya betul. Berarti hanya 1-2 orang di situ. Sisanya kan cuma karyawan kan. Kalau di Proxys kita punya 54 lebih entrepreneur yang memimpin perusahaan masing-masing. Itu yang menjadi motor pertumbuhan. Begitu. Luar biasa. Jadi di tahun 2024 kemarin itu cukup signifikan juga naiknya berarti ya Pak ya? Ya, hampir setiap tahun kita tumbuh. Bagaimana di tahun 2025 ini nih Pak? Ada planning nggak nih untuk tahun ini? Tahun 2025 tetap kita selalu ada planning ya. Pasti selalu tiap tahun tuh ada aja inovasi-inovasi yang kita tumbuhkan. Jadi salah satu kekuatan kita tuh kenapa bisa tumbuh setiap 3 tahun double itu adalah di samping entrepreneurship tadi, tapi ada juga yang namanya inovasi. Jadi ini buat para pengusaha-pengusaha ini penting banget nih. Jadi dunia ini kan perubahannya cepat banget ya. Betul. Sekarang ada AI, ChatGPT, sebelumnya ada COVID. Iya, betul. Nah, bayangkan berapa banyak perusahaan yang bangkrut sejak COVID ya. Nah, itu kita tuh harus adaptasinya harus cepat, adaptifnya harus bagus gitu. Jadi kita harus inovasi terus gitu. Nah, Proxys ini salah satu kekuatannya di inovasi tadi. Waktu COVID kita langsung ciptakan layanan online. Langsung kita ciptakan layanan tanpa tatap muka, produk-produk yang cocok dengan COVID itu apa saja. Betul. Terus 2024 tantangannya beda lagi. 2025 tantangan beda lagi nih. 2025 ini kan ada lahirnya AI. Iya betul. Terus bukan lahirnya, tapi lagi booming gitu ya. Terus tahun 2025 ini krisis ekonomi dunia. Betul. Sekarang kalau kita lihat di Sumbar sendiri juga saya lihat banyak kan yang lagi sepi, kafe-kafe dulunya ramai, sekarang saya lihat juga sepi-sepi ya. Betul. Nah 2025 ini tantangan krisis dunia nih. Nah kita harus ciptakan lagi inovasinya. Jadi 2025 ini insya Allah Proxys akan ciptakan layanan berbasis AI juga untuk membantu klien-kliennya kan. Betul. Tapi berbicara tentang COVID juga ya Pak ya, karena kan itu terkena dengan segala aspek lini masyarakat, tidak hanya perusahaan, pendidikan dan segala-galanya. Nah bagaimana nih Proxys bisa menciptakan seperti yang kata Bapak Notes tadi nih, ada menciptakan layanan digital tanpa tatap muka, itu bagaimana dan bisa menciptakannya itu Pak Rudy? Ya, jadi syarat dari inovasi itu adalah entrepreneurship-nya harus kuat. Nah kebetulan Proxys entrepreneurship-nya sejak 2005, kita kan 2005 berdirinya ya, itu sudah mulai kita bangun kan. Jadi inovasinya itu nggak akan mudah menjangkau pasar, tidak akan mudah disambut baik kalau kita jiwa entrepreneurship-nya nggak ada. Dengan jiwa entrepreneurship kan kita lebih peduli biasanya. Iya betul. Apa opportunity-nya, apa kebutuhan customer-nya, apa yang kita bisa tawarkan ya kan. Terus kita juga akan berpikir bagaimana caranya untuk memasarkannya, bagaimana mempromosikannya. Nah itu butuh entrepreneurship tadi.
Nah, jadi prosesnya dimulai dari situ dulu. Berpikir produk, berpikir entrepreneurship, habis itu baru kita bicara tinggal menjalankannya kan. Nah, kalau masalah inovasinya itu ya itu udah istilahnya itu udah hal yang kedua lah, karena yang penting entrepreneurship dulu. Nah, kalau kemarin kita di zaman COVID itu kita ciptakan salah satu contohnya ya, waktu itu belajar tanpa tatap muka. Terus kemudian kita, tapi pakai ada sistemnya, kita ada IT-nya, ada Zoom-nya, ada WhatsApp-nya kan. Tapi itu kita langsung COVID itu bulan Maret, kita April Mei udah jalan. Oh, udah jalan. Udah jalan. Kadang-kadang orang terlalu lama tuh. Iya, Satu tahun kemudian, keburu COVID-nya udah habis kan. Iya, betul-betul. Keburu perusahaannya juga udah turun. Kalau kata orang Minang, ala dingin gorengnya ya. Nah, itu kecepatan itu penting. Nah, itu kenapa butuh entrepreneurship? Karena kecepatan kan. Betul. Nah, terus contohnya lagi di zaman COVID itu kita ciptakan juga konsultasi benahi manajemen. Karena kan waktu COVID orang sebenarnya punya banyak waktu kan. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya peluang untuk perusahaan untuk membenahi sebenarnya. Jadi kita bantu klien-klien itu membenahi prosesnya, membenahi strateginya segala macam, tapi nggak perlu tatap muka. Jadi nggak merasa jatuh juga ketika COVID berarti ini, Pak? Alhamdulillah tidak. Ya, kita turun sedikit, tapi kita tidak ada PHK, kita nggak ada pengurangan gaji. Luar biasa, karena di saat perusahaan-perusahaan lain pada PHK, pada gulung tikar, tapi Proxis malah alhamdulillah naik ya Pak ya. Dari sekian puluh perusahaan kita tuh ada yang tumbuh di zaman Ada yang tumbuh di sana. Ada yang Luar tumbuh. biasa. Karena kalau memang mental pengusaha itu ada sesuatu yang dilihat, wah ini ada opportunity di sini. Ya, itu entrepreneurship tuh. Biasa. Itu entrepreneurship. Ketika ada masalah, pasti ada opportunity dong. Betul. Kan kata orang masalah itu selalu dua sisi. Ada risikonya, tapi ada opportunity-nya juga. Kebanyakan orang terlalu banyak berfokus di masalahnya di risikonya. Risikonya. Tapi tidak melihat opportunity-nya. Itu entrepreneurship. Itu yang sebenarnya harus ditanamkan juga ya bagi pengusaha-pengusaha. Tapi sejauh ini nih Pak Rudi nih dalam membangun 50 perusahaan dalam 10 tahun ya Pak ya. Ini apa nih tantangan terberat bagi seorang entrepreneurship nih Pak Rudi? Oh ya, pasti tantangan tuh banyak ya. Kalau yang terberat itu apa ya? Oke. Yang terberat membangun entrepreneur itu adalah mindset. Mindset dan mentalitasnya ya. Mindset ya kadang-kadang biasanya mindsetnya udah terbiasa cari aman. Biasanya mindsetnya kalau ada problem ya udah tunggu dulu gitu kan. Kalau sekarang kalau dia harus merubah tuh mindsetnya tuh. Bagaimana caranya berani ngambil opportunity walaupun ada risikonya tadi kan. Terus mindsetnya kalau ada problem tidak boleh berhenti. Kata istilahnya tidak boleh berhenti di masalah. Ya kita harus cari cara lain. Jadi kalau pepatah Minang tuh kalau bidok tatumbuk batu harus cari kiri atau kanan gitu kan. Harus dicari. Nah itu mindset tuh penting. Nah mindset ini yang sulit, karena udah terbiasa berhenti di masalah ini yang menjadi hambatan. Betul. Jadi terus kemudian kebiasaan cara kerja. Kalau entrepreneur tuh kerjanya 24 jam 7 hari seminggu, nggak ada pernah berhenti berpikir. Dia harus selalu berpikir gitu. Walaupun dia sambil di rumah, walaupun sambil ke mall gitu, dia harus tetap berpikir. Nah kadang-kadang kebiasaan itu belum muncul, karena mindsetnya tuh masih kayak karyawan. Jam 8 sampai jam 5 urus kerajo, pulang itu udah mikirin lagi kan. Sabtu Minggu nggak mau mikirin lagi kan gitu. Kan kalau karyawan biasanya gitu. Betul. Kalau entrepreneur nggak, dia harus benar-benar fokus dan harus selalu memikirkan. Nah itu perlu dirubah tuh. Nah terus apalagi contoh mindset yang sulit dirubah tuh. Ini apa? Mindset bahwa superhero. Nah, ini penting banget nih. Kebanyakan orang berpikir jadi pebisnis atau entrepreneur tuh kita ini harus jadi superhero. Kita yang harus menyelesaikan semua masalah sendiri. Itu salah banget. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena masalah itu banyak. Jadi makanya nggak ada Superman kan? Iya. Yang ada Supermi ya? Yang ada Supermi. Karena Superman itu hanya kisah dongeng gitu. Iya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya berbisnis dengan berkolaborasi dengan banyak orang. Karyawan itu harus dijadikan partner. Mereka juga punya banyak ide, apalagi kalau kita mau inovasi itu pasti
harus dari mereka kita minta masukan. Nah ini kadang-kadang yang sulit tuh, hambatannya di situ. Merasa bisa sendiri, semua dikerjakan seorang gitu kan, semua dikerjakan sendiri. Merasa superior gitu ya? Iya, merasa superior, merasa hebat sendiri, enggak. Kita harus cari partner yang bagus, yang hebat, kita bangun sama-sama bisnis. Itu yang kita lakukan juga kan di Proxys. Betul. Karena nggak mungkin bisnis itu berjalan sendirian. Nggak mungkin. Pasti ada orang-orang di sampingnya ya. Nggak mungkin. Jadi kalau jangan percaya tuh kisah-kisah hero bisnis tuh, Steve Jobs atau Mark Zuckerberg atau Peter Thiel atau siapalah yang tokoh-tokoh dunia itu. Itu tuh hanya kisah-kisah sneak peek-nya istilahnya. Iya, kan kalau orang bikin kisah sukses kan selalu ada hero-nya kan. Iya, betul. Storytelling-nya kan gitu. Tapi di dunia nyata nggak begitu. Selalu ada orang di belakangnya yang bantu dia. Tapi kalau di media pasti diangkat hero-nya. Satu orangnya gitu kan. Jangan percaya itu. Itu hanya kisah-kisah dongeng, kisah-kisah di biografi aja. Betul. Karena kalau di film nggak mungkin ada peran utamanya ada dua, ada pasti satu ya. Jadi nggak mungkin. Tapi itu orang kadang-kadang suka, anak-anak muda kita kadang-kadang underestimate juga jadinya. Iya, ya, suka terlalu terpengaruh oleh kisah-kisah seperti itu. Coba pokoknya disadarin aja, nggak ada orang sukses bisa sendiri, nggak ada bisa bangun bisnis sendiri, nggak ada entrepreneur yang hero itu nggak ada. Semuanya tuh tim, semuanya tim, udah. Oke, betul. Nah, kita penasaran juga nih kalau dari versi Pak Rudi bagaimana nih untuk membuat tim ini menjadi solid dan hingga ini yang menjadikan kesuksesan juga nih. Tapi kita akan membahas ini lebih dalam lagi nih Pak Rudi. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sumber Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan masih bersama dengan Bapak Rudi pemirsa. Dan tentunya dalam Sumber Rancak Bana bongkar rahasia pengusaha 50 perusahaan dalam 10 tahun pemirsa. Nah di samping itu sebelum kita membahas juga bagaimana untuk bikin tim-tim yang solid atau membuat tim yang solid dalam perusahaan dan bagi pengusaha pemirsa, pasti juga ada langkah-langkah yang disiapkan sebagai seorang pengusaha nih. Nah lantas bagaimana nih langkah-langkah dalam perusahaan ini untuk mencapai kesuksesannya nih Pak Rudi? Mungkin boleh langsung dijawab nih Pak Rudi. Oke, berarti dua pertanyaan tadi ya. Satu membangun tim, kedua langkah-langkah membangun usaha. Betul. Saya yang pertama dulu ya. Betul, boleh. Jadi gini Cesa, jadi tim itu memang penting banget. Tadi kita udah diskusi ya, tidak ada yang namanya superhero, nggak ada yang bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kalau di Proxys kita melakukannya pertama, sebelum kita masuk ke tim, kita harus bangun yang namanya sistem dulu, proses bisnis. Nanti kita jelaskan di tangga berikutnya. Jadi prosesnya itu harus dipetakan dulu. Kalau si proses misalnya terima order tuh flow-nya gimana sih? Kalau kita mengeksekusi proyek, flow-nya gimana kan? Misalnya Cesa tadi bisnis apa, wedding organizer gitu ya, MC gitu ya. Itu kan pasti ada terima order tuh. Nah, siapa nih yang tanggung jawab terima order? Kemudian siapa yang akan mengawasi proses terima order tadi? Jadi harus dibedakan responsible sama accountable-nya. Namanya kalau di istilah manajemen itu RACI. Responsible, accountable, kemudian ada consult, ada inform. Jadi satu proses saja itu nggak bisa tergantung ke satu orang. Harus ada yang tanggung jawab, harus ada yang ngawasin accountable-nya, memastikan. Accountable itu artinya memastikan proses tadi berjalan. Terus kemudian harus ada yang ahlinya yang bisa jadi rujukan untuk konsultasi. Kemudian juga mereka harus share info itu ke semua orang. Nah, kadang-kadang orang membangun tim tapi nggak siapkan racinya, proses bisnisnya. Sehingga timnya tetap aja nggak jelas pembagian tugasnya. Oh, ya job desk-nya jadi nggak jelas ya Pak? Iya, kalau job desk itu biasanya tidak clear, kenapa? Karena kadang-kadang job desk itu hanya tugas kamu A, B, C, D ya. Tapi tidak menggambarkan bagaimana proses kerjaan dia berinteraksi dengan job desk orang lain. Jadi job desk dia sama job desk orang lain harus jelas interaksinya. Itu namanya proses bisnis. Nah, proses bisnis itu yang harus dipetakan. Nah, kemudian ketika kita membuat proses bisnis itu fokus ke proses bisnis inti dulu. Mulai dari order diterima, kemudian order itu dikerjakan, mungkin order itu dimonitor, kemudian penagihan, pembayaran dan seterusnya kan. Nah, setelah itu clear, baru nanti ada proses-proses pendukungnya. Misalnya untuk laporan keuangan gimana prosesnya, terus kemudian untuk IT-nya, rekrutmen, HRD-nya gitu ya, itu juga proses pendukung namanya. Nah, kalau ini udah clear pemetaannya,
baru kemudian kita kembangkan kompetensi timnya. Jadi membangun tim itu bukan hanya outbound gitu, bukan. Itu hanya dikit porsinya lah, itu tambahan aja. Yang paling penting adalah kompetensinya. Jadi setelah prosesnya clear, siapa tadi kan PIC responsibelnya kan harusnya ya, kan. Nah itu kompetensinya harus dilihat. Ini orang bisa nggak, misalnya kalau dia bikin konten, dia bisanya pakai Canva kah, atau Adobe kah, atau kalau dia bikin software website, dia bisa bikin pakai apa, PHP atau apa gitu kan. Kemudian kompetensinya kalau kurang gimana? Harus dibuat program pengembangannya. Jadi ada program pelatihannya, program magangnya, itu dibuat terstruktur. Nah, kemudian bagaimana program reward and punishment-nya. Jadi kalau dia kompetensinya bagus, hasilnya bagus, berarti kan harus ada reward-nya. Betul. Kalau hasil kompetensinya kurang bagus, hasil tidak bagus, harus ada pengembangannya atau punishment-nya misalkan. Itu harus dibuat sih. Dan kemudian apalagi setelah kompetensinya kita lengkapin, baik teknikal maupun yang soft skill. Yang soft skill juga penting, kayak bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia berkomunikasi, kan juga harus dikembangkan. Nah barulah nanti tim itu bisa berjalan, tanpa ada kita pun dia akan jalan tuh. Nah setelah itu nanti langsung auto ya Pak? Iya harus. Habis itu leader-leadernya kita develop juga. Yang accountable tadi kan juga harus bagus tuh memimpinnya, memastikannya kan. Nah itu kita buat program khusus untuk leadernya. Kalau di proses kita, leader itu harus punya jiwa entrepreneur kan. Oh iya. Kan semua kita latih untuk mengembangkan bisnis. Kita harus buat mereka seperti mengelola bisnis dia sendiri gitu lah. Itu entrepreneurship tuh. Jadi kalau di Proxys kita membentuk timnya tuh dengan sistem sel namanya. Jadi kita biar nggak terlalu panjang prosesnya, tadi proses bisnisnya biar nggak terlalu birokrasi gitu. Ada tim sel key account, ada tim sel operation, ada tim sel marketing gitu. Masing-masing mereka diberi kebebasan untuk mengelola sendiri-sendiri. Sehingga itu sebenarnya untuk media melatih leadernya tuh. Jadi sistem sel. Jadi kalau disimpulkan tadi benar, harus ada proses bisnisnya yang jelas, racinya harus jelas, terus kemudian harus ada pengembangan kompetensi timnya, terus kemudian ada sistem sel untuk melatih leader-leadernya untuk memimpin dan kemudian menumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya. Nah itu kurang lebih. Nah tambahnya banyak banget. Nanti kita juga harus bikin laporan keuangan, transparansi keuangan supaya mereka juga bertahu dampak-dampak tindakan mereka terhadap hasil keuangan. Iya. Itu tambahannya lah. Tapi 3 itu intinya sih yang kita lakukan. Betul. Untuk membangun tim. Untuk membangun tim ya Pak. Lantas kalau misalnya tim yang sudah atau perusahaan pengusaha yang sudah berjalan nih, otomatis dia juga harus ada nih step-step atau bekal yang dia siapin ketika untuk mencapai target yang bakal dia capai. Nah, bagaimana dengan ini nih Pak? Dengan perusahaan yang sudah berjalan nih Pak? Jadi mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana tahapan orang kalau mau membangun bisnis sebenarnya, mirip ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi bagaimana mengembangkan tim itu adalah bagian dari bagaimana membangun bisnis kan. Jadi kalau kita nih penting juga bagi entrepreneur muda kita nih, Gen Z kan sekarang lagi banyak yang bikin startup ya, bikin bisnis ya. Kan mereka kadang-kadang nggak punya pengalaman ya berbisnis sebelumnya. Tapi ini bukannya Gen Z, bagi bapak-bapak senior yang mau berbisnis ini penting banget. Jadi kenapa kita bisa cepat membangun bisnis? Karena kita udah punya tangga-tangga yang jelas gitu ya. Jadi pertama, bisnis itu harus mampu menjual dulu. Ya, harus mampu menjual. Tangganya nih ya, harus mampu menjual. Karena walaupun kita CEO, kita harus belajar menjual. Kita harus belajar bagaimana menawarkan produk sehingga laku. Kita harus tahu. Jadi menjual itu bukan hanya sales lah ya. Menjual itu mulai dari branding, marketing, habis itu baru salesnya kan. Ini kadang-kadang kita skillnya di sini masih lemah. Ini harus ditambah. Kalau kita kurang, kita cari tim yang jago lah di marketing dan branding, kita jadikan partner. Itu satu tangga pertama. Tangga kedua, kita juga harus menguasai yang namanya keuangan. Bagaimana laba rugi itu dibuat, profit itu gimana. Kadang-kadang anak-anak Gen Z itu mikirnya cuma gimana dapat investor. Iya, betul. Tapi dia lupa bisnis harus profit. Kalau nggak profit gimana dia ngidupin dirinya?
modalnya habis ya udah tutup dong. Iya, betul. Nah, jadi harus profit. Ya, jadi profit itu datangin dari mana? Dia harus tahu. Ya, bagaimana cara memastikan bisnis itu profit? Itu penting banget. Kalau di proses kita menyebutnya profit itu, untung itu bukan untung-untungan. Untung itu harus di-lock, profit itu harus ditargetkan. Dan itu harus dipastikan. Jadi janganlah profit itu jadi sisa. Kalau bahasa sisa itu untung gitu. Nggak bisa. Profit itu harus dipastikan dan itu di-lock. Misalnya target profit kita 1 miliar, ya udah, kita harus lakukan apapun demi 1 miliar. 1 miliar itu. Revenue harus berapa, biayanya harus berapa. Dijaga terus tuh. Kadang-kadang kalau kita enggak, untung tuh untung-untungan gitu. Yang penting berlebih lah gitu ya. Iya, nasib-nasiban, jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Itu yang mindset yang kadang-kadang suka salah tuh, profit itu. Betul. Jadi kita harus hidup menjaga untung itu. Biayanya cuma segini aja, segitu aja, nggak boleh tiba-tiba nambah biaya. Karena kita udah budgetkan biaya sekian, revenue harus sekian. Range biayanya juga harus kita perhatikan juga berarti ya Pak? Itu penting banget. Terus habis itu, nah ilmu cash flow. Cash flow itu kita harus tahu bahwa cash flow itu kan bukan hanya operation ya. Iya, betul. Operation itu kan kadang kurang-kurang tuh. Berarti kita harus ada cash flow pembiayaan nih. Kalau kita kurang cash flow-nya, kita dapat pembiayaan dari mana nih? Apakah dari bank atau pinjam, apakah dari fintech atau dari corporate dari pinjaman corporate misalkan, atau mungkin juga dari menjaminkan aset gitu ya. Itu penting dikuasai. Jangan takut meminjam kalau kita profit. Kalau kita profit nggak usah takut. Tapi kalau nggak profit susah. Gimana mau bayar biaya pinjamannya? Betul. Akan ada cost of fund itu. Nah itu penting banget. Jadi kita harus ngerti tuh lock profit atau memastikan profit sama cash flow. Kalau dua itu udah kita kuasai, aman lah. Pokoknya bisnis pasti sukses. Oke. Nah itu yang ketiga baru tadi memetakan proses bisnis, jelas racinya. Nah kalau proses bisnis udah rapi, membangun tim. Tahap berikutnya tangga keempatnya membangun tim. 1, 2, 3, 4 kalau udah terbentuk, siap-siap untuk growth tumbuh. Tangga 5 udah pasti tumbuh. Oke, dan ini nih yang menjadi highlight tentunya ya untuk pemirsa mungkin yang saat ini masih sedang membangun bisnis atau mungkin yang sudah ada idenya ya untuk membangun bisnis. Nah ini bisa dicatat juga nih, ini yang menjadi catatan untuk pengusaha-pengusaha dan ini penting banget. Dan di samping itu nih ternyata kan Pak Rudi juga asli daerah di Sumatera Barat nih ya, asli putra daerah Payakumbuh nih. Kita penasaran juga bagaimana kalau Pak Raci ini untuk implementasinya kepada anak-anak muda di Sumatera Barat nih. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi nih Pak setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Sumber Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana. Pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan masih bersama dengan Bapak Rudi Maulana, dan beliau merupakan dari founder dari Proxys Group & Co. Tentunya pemirsa pada hari ini dalam Sumber Rancak Bana bongkar rahasia pengusaha 50 perusahaan dalam 10 tahun. Nah di samping itu juga ternyata ngomong-ngomong nih Pak Rudi, ternyata memang asli orang awak juga orang Minang ya. Alhamdulillah jadi orang awak, dan sekarang ini juga selain fokus di kota orang nih, tapi ternyata di kota kita juga dikembangkan. Nah, bagaimana nih Pak Rudi ini untuk implementasikan tentunya untuk generasi-generasi berikutnya di sebagai putra daerah di Sumatera Barat nih Pak Rudi? Siap. Jadi tadi kan kita udah bahas ya bagaimana cara Proxys bisa tumbuh dengan cepat dengan mengembangkan entrepreneurship tadi kan. Dan kita fokus di corporate solution saja. Nah, mengembangkan entrepreneurship itu kita fokuskan pertama tentu saja ke karyawan. Jadi karyawan di Proxys itu karirnya itu bukan hanya direktur kalau biasanya perusahaan biasa konvensional ya. Kalau di Proxys mereka karirnya bisa jadi owner, bisa jadi entrepreneur kan, tadi kita udah bahas. Nah sehingga ini tentunya bisa diduplikasi juga di Sumatera Barat, bukan hanya di Jakarta atau di kota-kota lain. Nah alhamdulillah kita sudah mulai juga support karyawan yang aslinya Sumatera Barat. Terus kita suruh mereka jadi entrepreneur. Akhirnya kita minta, yaudah bikin di Padang, bikin di Payakumbuh, karena dia asli Payakumbuh, bikin di Payakumbuh. Asli Padang bikin di Padang. Ya, ada Naufal di sini di Duha. Kita di Padangnya ada dua sama digital marketing, tapi fokusnya beda ya.
yang satu untuk content creator, production house, itu Noval, dia dulu kuliah di UIN, jurusan DKV. Oh, di kafe. Satu lagi Duha itu kita support bikin bisnis untuk performance, digital marketing performance. Jadi untuk pasang ads, SEO, itu Duha namanya. Itu SMK dulu, dan lanjutkan kuliah lagi. Nah itu kita support juga nih. Kemudian satu lagi di Payakumbuh kita bikin di Dangung-Dangung. Kebetulan itunya foundernya namanya Ateta, entrepreneurnya. Dia wanita Payakumbuh ya. Dia punya idealisme bagaimana mengembangkan wanita-wanita muda yang masih menganggur tapi pintar-pintar gitu, tapi karena lapangan kerjanya terbatas kan ya. Memberdayakannya, bagaimana caranya gitu kan. Ternyata dia punya ide bagaimana melatih mereka menjadi admin sosial media. Jadi admin sosmed, jadi IG kan, perusahaan-perusahaan swasta pasti butuh support itu. Betul. Terus dia latih gitu. Akhirnya dia bisa melayani lebih dari 30 perusahaan di Jakarta. Tapi dari Payakumbuh. Ini kita ini, gerakan mereka ini pertama di Pulau Sumatera. Di Jawa mungkin udah pernah ya. Di Pulau Sumatera itu mereka pertama. Jadi memberdayakan wanita muda menjadi admin sosial media. Mereka bisa kerja pakai HP aja kan, pakai dari rumah sambil jaga rumah. Kan wanita-wanita muda itu kadang-kadang tidak bisa bekerja atau merantau karena harus jagain mamanya, orang tuanya ya. Terus padahal mereka pintar-pintar pastinya, kuliah, ada yang kuliah di UIN, di UNP. Tapi ya itu karena itu masalah tadi. Terus atau mungkin karena kesulitan ekonomi. Biasa adik kakak ada cowok, ada cewek, orang tuanya ekonominya kurang bagus. Mungkin anak cowoknya yang disuruh kuliah, anak ceweknya jaga rumah ya kan. Padahal mungkin dulu pinter, juara kelas gitu. Nah itu yang dibina. Alhamdulillah sekarang sudah profit, bisnis tumbuh, dan sudah bisa handle lebih dari 30 perusahaan di Jakarta. Luar biasa. Nah itu yang kita coba kontribusi Ambo sebagai orang Sumbar ya, untuk juga menerapkan apa yang kita lakukan di Proxis di Sumatera Barat juga, khususnya di Payakumbuh pun juga ya Pak ya. Padang, Payakumbuh, Sumatera lah, Sumbar lah. Daerah Sumatera Barat luar biasa. Jadi sejauh manapun berangkatnya, tapi ke rumah juga dikembangkan ya, juga ya Pak. Gitu. Ambo juga sebenarnya pengen memotivasi juga sesama pengusaha. Ini karena Ambo juga di Kadin, ke pengusaha-pengusaha asli Sumbar, Minang gitu yang udah jalan bisnisnya, kalau bisa juga punya cabang gitu, bikin di Sumbar, investasi di Sumbar. Pastinya lah, pasti mereka punya pengalaman, mereka pasti punya cara gitu untuk menjalankan bisnis kan, karena terbukti bisnis mereka kan udah jalan. Betul. Nah pasti ada caranya. Nah jangan nggak usah kirim uang saja gitu kan, tapi buka lapangan kerja di sini, bikin bisnisnya di sini. Oke. Luar biasa, semua sudah tidak terasa juga ya Pak ya, sudah di penghujung juga nih, sudah di last minute juga nih. Rasanya kalau udah cerita tentang bisnis nih kayak nggak cukup 1 jam, harus bikin segmen-segmen berikutnya nih. Kayak kita harus bikin season 2 ya nih ya Pak ya. Mungkin terakhir boleh nih Pak, 5 menit terakhir sebelum kita closing nih Pak, closing statement tentunya dan pesan-pesan khususnya nih bagi pengusaha-pengusaha yang supaya bisa menuruti jejak dari sosok Pak Rudi nih Pak. Oke, closing statement saya mungkin dibagi 2. Satu untuk anak-anak muda, generasi muda yang sekarang memang hobi berbisnis. Kalau kita berbisnis kan kita belum punya pengalaman, kita belum pernah punya experience. Nah harus banyak belajar. Cara belajar macam-macam. Bisa bekerja dulu, bisa ikutin mentor-mentor yang memang udah proven. Jangan mentor-mentor yang teori saja, tapi mentor-mentor memang dia sudah proven berbisnis. Itu cara belajar. Pastikan Anda open mind. Walaupun Anda dapat investor triliunan, bukan berarti bisnis Anda udah aman. Banyak yang udah tutup gara-gara tidak punya kompetensi. Terus yang kedua, untuk para pengusaha-pengusaha besar asli Minang, Sumbar, yang udah sukses, coba mulai bikin cabang, bikin bisnis di Sumbar. Jangan dilepas, bisa dikawinkan, dikolaborasikan dengan bisnis-bisnis kita yang ada di Jawa. Itu bisa dikawinkan, banyak cara untuk mengkolaborasikannya. Sehingga lapangan kerja di sini juga banyak terbuka, karena modal terbaik Sumatera Barat itu adalah sumber daya manusia.
orang-orang kita hebat. Ya kan yang hebat-hebat itu kan pasti dari dari Sumatera Barat. Kan dulunya juga dari sini kan, sekolahnya kan. Iya, betul. Kalau mereka bisa, kenapa yang di sini nggak bisa? Pasti bisa. Tinggal kita bantu, kita support dengan membuka bisnis-bisnisnya. Oke. Itu mungkin luar biasa. Dan tentunya itu menjadi motivasi juga bagi kita di Sumber Rancak Bana pada hari ini, bagaimana untuk bongkar rahasia pengusaha 50 perusahaan dalam 10 tahun. Dan tentunya pemirsa, dengan Bapak Rudi Maulana, dan kita juga semoga ini bisa menjadi catatan juga ya bagi pengusaha-pengusaha besar nantinya yang saat ini sedang merintis atau mungkin yang saat ini sedang fokus terhadap perusahaannya, bahwa yang pertama tentunya tetap fokus terhadap perusahaan yang teman-teman pilih, dan tentunya juga berdoa tentunya ya Pak ya, dan semoga yang kita doakan terkabulkan tentunya. Dan goals ke depan apa nih Pak Rudi? Apanya? Goals ke depan apa nih Pak Rudi? Praxis & Co kita mau punya program 1 triliun untuk 5 tahun ke depan. Kemudian kita ingin tetap meneruskan program pengembangan entrepreneur ini. Kita punya misi creating 100 of millionaires. Jadi semua entrepreneur yang kita support itu kita pengen jadi millionaires. Target kita 100 of millionaires. Amin, amin. Sukses dan semoga resolusi tahun 2025 ini tercapai ya Pak Rudi. Amin. Terima kasih kembali. Dan pemirsa, inilah Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama dengan Bapak Rudi Maulana. Dan akhir kata pemirsa, saya Kaliski Cesa mewakili segenap kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.